Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang saya hormat, yang Bapak banggakan anak sekalian, pada hari ini kita membahas tentang mata kuliah fikih yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada hari ini adalah masalah kurban. Kompetensi dasar kita adalah bagaimana kita memahami tentang ketentuan kurban. Setiap pembelajaran pasti ada indikatornya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurban, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum dan dalil perintah kurban. Yang ketiga adalah sejarah singkat perintah kurban. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Adapun tujuan kita adalah yang pertama, agar anak bapak bisa menjelaskan pengertian kurban. Kedua, menyebutkan hukum dan dalil kurban. Yang ketiga, Anda bisa menceritakan secara singkat tentang perintah berkurban. Baik, anak bapak sekalian, sekarang kita masuk pada bahasan kita, yaitu pengertian kurban. Pengertian kurban dapat ditinjau pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, kurban berarti mendekatkan diri atau pendekatan diri. Ulangi, secara bahasa, kurban berarti mendekatkan diri atau pendekatan diri. Sedangkan secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada waktu tertentu dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari pengertian atas dapat kita simpulkan 4 poin bahwa kurban itu yang pertama adalah harus memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, dilakukan pada waktu tertentu. Yang ketiga, dengan niat beribadah. Yang keempat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak cintai? Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan kedua, yaitu tentang hukum berkurban. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada hukumnya, baik sunat, wajib, makruh, dan sebagainya. Dalam hal berkurban, ajaran Islam menerangkan bahwa melaksanakan kurban itu adalah hukumnya sunat muakkad. Ulangi, hukum berkurban menurut syariat Islam adalah sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Pak ulangi, sunat muakkad adalah sunat yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Baik, sekarang kita masuk poin yang ketiga, dalil perintah berkurban. Dalil perintah berkurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Dan ayat yang ketiga, innasa ni'aka huwal abtar. Dari ayat di atas dapat kita lihat artinya. Yang pertama, sungguh kami telah memberiku Muhammad nikmat yang besar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak sekalian, pada ayat yang kedua lah terdapat perintah berkurban. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakan sholat dan berkorbanlah. Kemudian Allah mengatakan juga, orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu sejarah singkat perintah berkorban. Dalam hal ini berawal dari kisah mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim telah lama mengimpikan lahirnya seorang anak. Kemudian Allah
memberikan rahmat kepadanya dengan lahirnya seorang anak lelaki yang tampan dan yang soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim melalui mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dengan rasa ketakwaan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Ibrahim berkonsultasi dengan anaknya dan memutuskan bahwa Nabi Ismail rela dijadikan korban demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim akan melaksanakan sembelihan yang sangat besar, yaitu menyembelih anaknya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka penyembelihan tersebut ditukarlah dengan seekor kibas. Nah, kemudian yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukan anaknya tetapi seekor kibas. Dari kisah di ataslah merupakan sejarah singkat perintah berkurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang mampu. Mungkin itulah bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda memahami dan mengerti. Sebagai kesimpulan Bapak ulangan kembali bahwasanya kurban secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya mendekatkan diri, sedangkan secara istilah kurban adalah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu dengan syarat tertentu guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai ibadah. Hukumnya adalah sunat muakkad. Perintahnya terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Sejarah perintah kurban merupakan landasan dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.